Kisah Para Rasul 21, hari Selasa tanggal 17 Maret 2026. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Kita ingat pembacaan Kisah Para Rasul 20, di situ ada perpisahan yang sangat berat dengan murid-murid, dengan para penatua jemaat Efesus, dengan saudara-saudara yang sudah diajarin oleh Paulus, dikuatkan oleh Paulus dalam pengenalan akan Yesus, terus mempercayai Yesus dalam segala perkara. Paulus memberikan contoh di sana, biarpun dia dihujat, mau dibunuh, dia melayani dengan mencucurkan air mata, mengalami banyak pencobaan, tetapi dia tetap teguh berdiri. Dia tetap menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan, dan di situ disaksikan oleh semua saudara-saudaranya seiman di sana. Dan di situ Paulus minta izin kepada mereka, berdoa bersama-sama. Kita lihat bagaimana beratnya perpisahan itu. Mereka menangis terseduh-seduh, peluk Paulus. Mereka sangat berduka cita, menciumi Paulus berulang-ulang, karena mereka lihat di situ di ayat 38 Kisah Rasul 20 bahwa mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Jadi itu yang membuat ini perpisahan yang berat yang ditulis di ayat yang pertama Kisah Para Rasul 21 ini. Nah, jadi setelah perpisahan yang berat itu mereka bertolak lagi. Dia naik ke kapal, mereka naik ke kapal dan menuju Kos. Nah, di Kos ini mereka nginap semalam, baru keesokan harinya baru mereka di Rodos, pergi ke Rodos dan sampai di Patara. Nah, ayat 2, di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Ini Paulus, dia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Benar-benar Tuhan bawa dia dari satu tempat yang seperti Tuhan di awal memberitahu kepada Ananias, aku memilih dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Dan itu Paulus sudah genapi, dia akan menderita, dan betul dia bahkan sampai mau dibunuh, dia dilemparin batu, diseret keluar dari kota. Semua Paulus lewatin, tetapi dia terus teguh, dia terus melayani Tuhan dengan tidak menyerah, dia terus giat, dan dia setelah memberkati saudara-saudaranya yang dia mau tinggalkan, dia percayakan, dia berikan semangat untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia mempercayakan semua saudara-saudaranya yang seiman, yang dia sudah bagikan Injil tentang Kristus. Dia katakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu pada bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, di sini dia menyeberang lagi ke Venesia, dan kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Jadi ini Paulus di setiap tempat di mana ada murid-murid Kristus di sana, dia stop lagi, dia kunjungin murid-murid. Dia sangat memperhatikan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada dia untuk diajar, dan dia tinggal di situ 7 hari lamanya. Nah, ada di ayat 4 dikatakan oleh bisikan Roh. Jadi murid-murid dapat bisikan Roh, murid-murid menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi dikatakan di sini setelah lewat waktunya, lewat 7 hari, tetap mereka berangkat meneruskan perjalanan. Nah,
murid-murid nggak bisa tahan dia ya, sudah dikasih tahu tapi dia nggak bisa tahan karena pastinya Paulus sudah di dalam hatinya Roh Kudus tuh suruh dia terus melanjutkan ke Yerusalem. Dan kita lihat betapa kasih murid-murid kepada mereka, diantar sama istri dan anak-anak ini di luar kota, karena ini pantai tempat kapal mereka akan naik itu di luar kota, dan mereka berlutut dan berdoa. Semua selalu ada doa penyerahan kepada Tuhan. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Kita ingat dulu ya, di awal-awal jemaat mula-mula para rasul-rasul memilih 7 orang untuk pembagian makanan, pembagian kepada semua jemaat, karena ada yang mulai cemburu kalau ini janda-janda dari ini nggak cukup dikasih makanan, nggak ini. Jadi mereka pilih 7 orang termasuk Stefanus. Kalau ingat Stefanus yang sudah dirajam dengan batu. Nah ini ada Filipus, salah satu pemberita Injil yang dari 7 orang yang dipilih dulu itu. Nah ayat 9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Mereka tinggal di rumah Filipus, dan Filipus ini punya 4 anak perempuan yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Nah, kita lihat di sini ya bagaimana Paulus sudah di sini disampaikan, dinubuatkan tadi oleh murid-murid, dikatakan oleh bisikan Roh, murid-murid menasehatin itu supaya enggak pergi Yerusalem. Ini lagi ada Agabus yang seorang nabi dari Yudea, dia juga ambil ikat pinggang Paulus dan menubuatkan kalau yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Tapi Paulus tetap teguh di dalam panggilannya. Di sini dia tidak takut untuk menghadapi diikat nantinya dengan ikat oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia bilang, jika aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Benar-benar Paulus sepenuh hati melayani Tuhan. Sudah dinubuatkan akan seperti itu, tapi dia tahu itu panggilan Tuhan untuk dia. Jadi dia tetap maju, nggak lari karena iya betul ini nanti saya akan diikat di Yerusalem, akan menderita. Dia bahkan berkata, aku rela untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Dia akhirnya murid-murid yang ada di situ berkata, jadilah kehendak Tuhan. Kita lihat lagi bagaimana kefokusan Paulus kepada apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dia tidak takut, bahkan menghadapi bahaya maut pun dia tidak takut. Nah, kadang kita ya menghadapi mungkin kritikan-kritikan orang atau orang yang mungkin sedikit mengeluarkan kata-kata sindiran kepada kita saat mulai berbagi firman. Ada mungkin yang bilang, iya sok suci, atau ibu pendeta atau pak pendeta.
kita udah langsung menyerah. Nah, ini Paulus, bagaimana kita ingat Tuhan memberi dia kekuatan di Kisah Para Rasul 18 yang dikatakan jangan takut. Ingat ya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kekuatan itu yang pastinya terus dipegang oleh Paulus. Dia menghadapi semua ujian-ujian di dalam hidupnya, dia tidak sendiri. Tuhan berkata, aku menyertai engkau, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan membuat Paulus berani, membuat Paulus tidak takut menghadapi bahaya maut sekalipun. Nah, kalau hari ini firman Tuhan juga datang kepada kita, apa yang kita hadapi di depan, kita berkata, Tuhan menyertai aku tidak usah takut. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawan aku? Kita bangkitkan iman dengan mendengar firman Kristus hari ini, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita dengar bagaimana Paulus hidupnya dipenuhi dengan iman yang teguh. Dia mendengar firman Kristus dan dia menghidupinya. Dia percaya dia nggak menghadapi sendirian semua penderitaan badani yang dia hadapi. Perikop berikut pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ini sudah lama pergi keliling, tiba kembali di Yerusalem. Semua saudara menyambut mereka dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa lain oleh pelayanannya. Kata menceritakan, menyaksikan, menceritakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan lakukan di antara bangsa-bangsa lain yang dia kunjungi, yang Tuhan bawa dia oleh pelayanan dia. Paulus ceritakan bagaimana Tuhan lakukan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan dimuliakan. Bukan dia yang menceritakan dirinya, tapi dia menceritakan dengan terperinci apa yang Allah lakukan di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Bukan dia yang memuliakan dirinya, bukan dia yang cari puji-pujian, tapi dia ceritakan untuk mereka melihat betapa itu Tuhan baik, bukan cuma bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa-bangsa lain yang saat mendengar firman Tuhan, mereka percaya dan menghidupi firman itu. Firman ini datang juga kepada kita hari ini. Kita seakan-akan ikut mendengarkan apa yang Paulus ceritakan kepada saudara-saudara yang di Yerusalem pada saat itu. Kita bersyukur bisa membaca Kisah Para Rasul 21 ini, karena kita langsung juga bisa ikut perjalanan-perjalanan Paulus sebelumnya, bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui kehidupan Paulus. Saya baca kembali Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12, kita ingat di sana ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Allah yang lakukan melalui Paulus. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi ini yang Paulus ceritakan semua kepada semua penatua yang hadir dan murid-murid, apa yang Tuhan lakukan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Jadi tujuan bersaksi, tujuan kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita adalah supaya orang yang mendengar memuliakan Allah. Ini tujuan utama kesaksian. Orang-orang memuliakan Allah. Dan kalau yang belum kenal Yesus akan terima Yesus. Kesaksian apa yang kita mau bagikan kepada orang lain dan Tuhan dimuliakan, itu melalui perjalanan hidup kita, di mana Tuhan lakukan perbuatan-perbuatannya yang
ajaib, yang besar, yang kita lihat nggak mungkin saya bisa hadapi ini Tuhan. Tetapi ternyata aku bisa lewati karena ada Tuhanku yang besar. Ada Tuhanku yang tolong saya, ada Tuhanku yang menyertai saya. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang dialami oleh Paulus. Dan nantinya mereka yang mendengarkan memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Dari semua yang dilakukan Tuhan melalui Paulus, beribu-ribu orang telah menjadi percaya. Adakah satu orang yang menjadi percaya saat kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Mari kita terima api Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Satu teman, gak harus di depan ribuan orang. Satu teman, yang satu keluarga, siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ceritakanlah perbuatannya yang baik. Ceritakanlah apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan di sana Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menyentuh hati orang-orang yang mendengar. Ini dikatakan, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi ini mereka yang mendengar bagaimana Paulus memberikan pengajaran di bangsa lain. Kalau kita ingat waktu mereka memperdebatkan tentang disunat ya, dan di situ Paulus dan Barnabas bertemu dengan semua rasul-rasul, dan mereka bilang, kenapa kita memberatkan mereka lebih lagi kalau mereka mau terima Yesus. Kalau kita ingat di pembacaan sebelumnya, nanti bisa baca ulang yang di, saya lupa di mana ya, ada di Kisah Para Rasul 15 di situ. Kisah Para Rasul 15 tentang sunat menyunat ya, yang diharuskan dulu waktu Musa, bahwa kalau tidak disunat itu tidak dapat diselamatkan. Nah, itu yang Paulus perbaharui, bahwa yang perlu disunat itu adalah hati kita. Hati yang perlu disunat itu yang utama, dan yang menyelamatkan bukan sunat, tetapi saat kita percaya kepada nama Yesus, itu yang menyelamatkan. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sanalah kita diselamatkan, bukan sunat yang menyelamatkan. Ya, kita lanjut. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ini yang orang Yahudi yang cemburu, ngikut terus, datang lagi nih dari Asia. Yang sebelumnya kan mengikutin Paulus, hasut lagi orang-orang lain dan menangkap Paulus. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong,
Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ya, untuk mereka orang Yunani, orang-orang di luar Tuhan itu najis kalau masuk tempat suci. Mereka ngikutin Paulus, mau terus mencoba stop pemberitaan tentang Injil. Diikutin dari Asia, mereka datang khusus dari Asia, lihat Paulus di bait suci, dihasut lagi itu rakyat yang ada dan menangkap Paulus. Nah, ayat 29, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Mereka menyangka, jadi tidak betul. Ini menyangka itu bahayanya menyangka. Hati-hati saat kita menyangka orang, ini temanku begini, ini suamiku begini, ini istriku begini, atau teman kerjaku begini. Bahayanya menduga-duga, bahayanya menyangka. Taruh pikiran kita terus pikiran Kristus. Kita perkatakan, aku memiliki pikiran Kristus yang seperti apa? Pikiran yang terdapat di Filipi 4 ayat 8. Yang memikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Pikirkan itu tentang orang lain. Nggak nyangka-nyangka, selalu nyangka, oh ini Paulus sudah bawa ke bait suci, ini orang Yunani. Mari kita pikirkan yang baik tentang orang di sekitar kita. Jangan cuma cari yang mau dikritik, padahal baiknya banyak. Nah, paling sering itu kita lihat yang jeleknya orang. Nyangka padahal tidak benar. Nah, kalau kita hari ini perkatakan, saya memiliki pikiran Kristus. Tolong saya, perbaharui saya di dalam berpikir. Aku baharui terus cara berpikirku dengan mengganti yang melihat, menyangka-nyangka, menduga-duga orang-orang di sekitar saya dengan pikiran yang tidak baik. Sekarang saya mau berpikir yang baik, yang saya puji sama pasanganku, sama anak-anakku, sama orang tuaku, sama saudaraku, sama siapapun. Dan pasti saat kita mulai membawa hidup kita berpikir seperti itu, nggak nyangka-nyangka lagi, karena menyangka-nyangka membuat kita capek. Pikir orang ini begini, kita sendiri yang capek. Mari sederhanakan pikiran kita. Seperti Mazmur 116 ayat 6 berkata, Tuhan mengasihi orang-orang sederhana. Saat kita nggak nyangka-nyangka orang lain, kita melihat orang dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata Kristus. Kristus mengasihi semua orang, supaya kita bangun, kita membangun diri kita dengan melihat yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci sama orang-orang lain di sekitar kita. Ayat 30, jadi ini kata menyangka ini ya, kita angkat kata menyangka. Ayat 30, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Dimulai dengan iri hati, menghasut, menyangka-nyangka, membuat gempar seluruh kota. Gempar seluruh rumah karena menyangka-nyangka cerita yang jelek. Gempar seluruh pertemanan karena menyangka satu teman begini. Kacau balau pertemanan, kacau balau persekutuan di gereja, bisa sekali. Karena menyangka-nyangka. Jadi membuat gempar. Hari ini kita nggak buat gempar lagi seluruh kota. Kita nggak buat gempar keluarga kita. Kita bikin damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kata Tuhan Yesus, bawa damai bukan membawa kegemparan, bukan membuat kekacauan, tetapi mari kita membawa damai, karena Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maukah kita disebut anak Allah? Bawa damai hari ini. Jangan bawa kegemparan, jangan bawa kekacauan, tetapi bawa damai di antara orang-orang lain. Jadi Paulus diseret, ditangkap, dan seketika itu juga semua pintu gerbang Allah ditutup. Dimulai dari orang yang iri hati, yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain, menyangka-nyangka, membuat semua ini bisa terjadi. Kebalikannya kita bisa lihat, kalau
di mana tidak ada iri hati. Kita bersyukur untuk kesuksesan orang lain. Kita melihat orang dengan baik. Bersyukur kalau ada yang datang memberitakan kebaikan untuk bangsa saya. Tidak akan ada terjadi kegemparan seperti ini. Ayat 31, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Sudah direncanakan bunuh Paulus. Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Gempar seluruh Yerusalem. Gara-gara apa? Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Yang menghasut orang-orang banyak. Jangan jadi penghasut. Katakan kepada diri sendiri, jangan jadi penghasut. Jangan jadi orang yang menyangka-nyangka. Tapi jadilah orang yang membawa damai sejahtera kepada orang-orang lain. Ayat 32, kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Jadi ini sampai gempar, ini seluruh pasukan, di kepala pasukan bergerak di bawah prajurit-prajuritnya, perwira-perwiranya untuk mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Ini Paulus dipukul sampai ini prajurit-prajurit datang. Betapa Paulus mengalami penganiayaan karena Kristus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang dia telah diperbuatnya. Jadi ini kepala pasukan bertanya, kenapa sampai diperlakukan begitu gitu. Siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya sampai ditangkap seperti itu, diseret dan dipukulin. Ayat 34, tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Jadi dari banyak orang bilang ini itu nggak satu suara. Masing-masing keluar. Akhirnya kepala pasukan ini tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, kenapa sampai Paulus dipukul. Nah, sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia. Kalau kita bisa ada di situasi itu ya, ingat siapa yang diteriakin seperti itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diteriakin, enyahkan dia, enyahkan dia. Paulus mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami. Hari ini penderitaan apa yang kita alami untuk daging kita? Belum sampai diteriakin, enyakin dia, belum sampai diseret, belum sampai diikat dengan rantai besi seperti Paulus, apalagi seperti Yesus. Dan kita udah, aku gak sanggup lagi Tuhan, aku gak sanggup lagi. Ini kan yang kita ya, ini yang kita teriakin. Hari ini firman Tuhan memberi kekuatan lagi kepada kita. Kita belum semenderita Paulus, kita belum semenderita Yesus. Supaya kita kuat lagi. Tuhan, kalau saya nangis-nangis, Tuhan aku gak kuat lagi. Ingat Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar di sana. Nah, ini terus yang menolong saya, menguatkan saya setiap kali saya lihat ujian yang saya alami. Sepertinya berat banget Tuhan. Tuhan kasih lagi firman-Nya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Jangan jemu-jemu cari firman Tuhan yang bisa membangkitkan lagi iman kita untuk tidak menyerah, tetapi terus berdiri. Karena Tuhan berkata, Filipi 4:13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus yang berkata kepada jemaat di Filipi. Karena dia sudah ngalamin. Dia ngalamin, makanya dia ceritakan lagi. Dia tulis. Nah, kita yang dapat saat kita ngalami perkara yang kelihatannya Tuhan aku gak dapat tanggung, kita ingat Paulus udah tulis. Segala perkara. Paulus mau dilemparin batu, mau dibilang enyahkan dia, mau dibunuh semua. Dia bilang segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia lihat teladan Yesus. Yesus udah diteriakin juga. Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, enyahkanlah dia. Terima kasih Rasul Paulus untuk teladannya, khususnya juga pastinya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk teladan yang Engkau berikan buat kami. Supaya kami tidak menyerah, tetapi tetap berdiri teguh di dalam kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Paulus minta izin berbicara. Ayat 37, ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas,
Ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan diri dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Jadi ada seorang Mesir yang baru-baru itu menimbulkan pemberontakan. Jadi ini kepala pasukan pikir itu Paulus. Jadi bukankah engkau, ya, jadi engkau bukan orang Mesir itu. Jadi mungkin tadi dia pikir ini nih orang Mesir yang bikin kacau pemberontakan sampai dia diperlakukan sekasar itu. Kan dia lihat ditarik, ditangkap, diseret, dipukulin. Dia mikir mungkin nih orang ini. Ternyata bukan. Nah, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi. Saya bukan orang Mesir." Ya, saya bukan orang Mesir, saya orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Paulus mau berbicara kepada orang banyak yang sudah mendesak-desak supaya dia dienyahkan. Enyahkan dia, bunuh dia. Ini kata enyahkan adalah bunuh dia. Ayat 40, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Nah, ini katanya ini kita akan baca di pembacaan berikutnya, Kisah Para Rasul 22. Kita lihat bagaimana keteguhan hati Paulus mempertahankan imannya kepada Yesus sampai dia diperlakukan seperti Tuhan Yesus pernah diperlakukan. Belum sampai seperti Yesus ya, tetapi sudah di sini mengalami banyak sekali penganiayaan. Dia berkata, "Aku tetap mau berdiri bahkan sampai mati oleh karena nama Tuhan Yesus." Nah, kalau hari ini ada peristiwa-peristiwa, ujian-ujian dalam kehidupan kita yang Tuhan mau untuk kita berdiri teguh, kekuatan daripada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Firman Tuhan adalah Dia sendiri, adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup dan kuat, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita mau percaya itu, kita akan lewati setiap yang berat-berat dalam hidup kita dan keluar lebih daripada pemenang, karena kita tetap berdiri teguh mempercayai Tuhan Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.